Om Swastiastu. Perkenalkan, kami mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Bali. Pada hari ini kami akan melakukan observasi lapangan terkait dengan analisis perilaku konsumen. Sebelum itu, ada pepatah menyatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka, perkenalkanlah anggota kelompok kami. Ampera atau Ampera Market merupakan sebuah pasar yang terletak di Jalan Raya Uluwatu nomor 88, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Pasar ini mulai beroperasi dari pukul 5 pagi hingga pukul 8 malam WITA. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Ampera menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari seperti aneka buah, sayuran, daging, dan kebutuhan pokok lainnya. Pasar Ampera menjadi salah satu alternatif terbaik masyarakat Ungasan untuk berbelanja setiap harinya. Lokasi yang sangat strategis dan fasilitasnya lengkap membuat Pasar Ampera tak pernah sepi pembeli. Setelah cukup berkeliling pasar, kami akhirnya menemukan salah satu pembeli yang ingin kami wawancarai dan analisis terkait dengan perilaku konsumen. Kami pun mendapatkan pembeli atau bisa disebut sebagai konsumen yang berasal dari Ungasan atas nama Ibu Gede. Ibu Gede memiliki anggaran sebesar Rp100.000 untuk membeli buah-buahan keperluan hari raya. Buah apa saja yang akan dibeli oleh Ibu Gede? Mari kita ikuti lebih lanjut. Dengan anggaran sebesar Rp100.000, Ibu Gede memilih untuk membeli 5 buah apel royal gala, 3 buah apel hijau, 4 buah jeruk sunkist, dan 3 buah jeruk siam. Lalu, bagaimana kepuasan Ibu Gede selaku konsumen saat sudah membeli aneka buah-buahan tersebut? Mari kita bahas bersama. Konsumen merupakan bagaimana seseorang baik secara individu maupun kelompok dalam mempertimbangkan, memilih, membeli, memanfaatkan hingga melakukan evaluasi sebuah produk dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dalam mempelajari perilaku konsumen, dapat digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan inference curve dan pendekatan atribut. Nah, dalam video ini akan digunakan pendekatan atribut dalam melakukan analisis. Pendekatan atribut mempunyai pandangan bahwa konsumen dalam membeli produk tidak hanya karena daya guna dari produk tersebut, tetapi karena karakteristik atau atribut-atribut yang disediakan oleh produk tersebut. Alokasi anggaran dengan mempertimbangkan efisiensi frontier, medan inference. Untuk dapat memahami penerapan atribut, perlu dipahami permasalahan atribut. Ibu Gede berencana untuk membeli buah-buahan dengan memiliki anggaran sebesar Rp100.000. Tujuan Ibu Gede adalah akan memilih sekelompok buah-buahan yang akan memaksimumkan kepuasannya dengan tunduk kepada kendala anggaran yang ada. Ibu Gede mempertimbangkan untuk membeli buah-buahan berdasarkan daya tahan produk yang akan dibelinya. Dalam analisis perilaku konsumen, daya tahan produk dapat dikatakan sebagai atribut. Nah, dalam kasus ini, atribut yang digunakan adalah sementara dan awet. Berdasarkan analisis kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat tergambarkan melalui grafik berupa kurva kepuasan konsumen dengan pendekatan atribut, di mana atribut yang digunakan di sini itu ada dua, yaitu awet dan sementara. Atribut tersebut akan menjadi sumbu X dan sumbu Y. Dalam sumbu X dan sumbu Y dilambangkan dengan tentang kelipatan 5 berdasarkan anggaran yang disediakan oleh Ibu Gede. Masing-masing buah akan dibuatkan garis kombinasi atribut, di mana panjang sebuah garis kombinasi atribut tergantung pada besarnya anggaran yang disediakan oleh Ibu Gede. Setelah mengetahui besarnya sudut maupun banyaknya garis, berarti akan dapat diturunkan garis depan efisiensi atau efisiensi frontier dengan menghubungkan ujung masing-masing garis atribut. Dalam kasus ini, ada kemungkinan sebuah ujung garis kombinasi atribut tidak ikut menjadi bagian dari garis depan efisiensi karena kepuasan yang diperoleh dari salah satu buah dalam keadaan tertentu lebih rendah bila dibandingkan dengan kepuasan yang diperoleh dari buah lainnya. Setelah membuat garis depan efisiensi,
Maka selanjutnya menentukan kepuasan optimal. Kepuasan optimal dari seorang konsumen tidak sama antara satu dengan lainnya. Dengan adanya kepuasan optimal, maka muncul adanya kepuasan bayangan. Ibu Gede sebelum melakukan pembelian terhadap buah-buahan yang diinginkannya, tentu sebelumnya sudah membayangkan terhadap produk yang akan dibelinya, mulai dari harga, kualitas, kemasan, dan hal lainnya. Dengan memperhatikan anggaran yang dibayangkan sebelumnya, garis kombinasi atribut untuk masing-masing buah, setelah mengetahui besarnya sudut maupun panjangnya garis, berarti akan dapat diturunkan garis depan efisiensi seperti sebelumnya. Sehingga akan terbentuk grafik kepuasan Ibu Gede dengan pendekatan atribut awet dan sementara dari buah yang dimiliki. Berdasarkan grafik yang telah terbentuk, dapat dilihat bahwa anggaran jeruk sangkis sebesar 30.000 ini garis kombinasinya cenderung mendekati sembunyi atau berarti sifatnya atau daya tahannya awet. Sedangkan untuk apel royal gala ini dengan anggaran 40.000 cenderung juga mendekati sembunyi atau dapat dikatakan bersifat atau daya tahannya awet. Dan selanjutnya ada jeruk siam dengan anggaran 9.000 cenderung juga mendekati sumbu X atau dapat dikatakan daya tahannya bersifat sementara. Dan yang terakhir ada apel hijau dengan anggaran 21.000 mendekati sumbu X pula dengan daya tahannya bersifat sementara. Selanjutnya, jika ditelik lebih lanjut lagi bahwa dalam grafik ini garis OC ini tidak menjadi bagian dari garis efisiensi frontier. Hal ini dikarenakan titik C ini berada di bawah BD atau garis BD ini, di mana jika secara rasionalitas seorang konsumen tidak akan memilih pilihan ini dikarenakan ada alternatif lainnya yang dapat mencapai kepuasan yang lebih optimal. Dan selanjutnya dapat dinilai dari grafik ini bahwa kepuasan optimal dicapai saat pembelian apel royal gala sebesar 40.000. Jadi Ibu Gede memilih atau merasakan kepuasan optimal karena apel royal gala ini memiliki tingkat keawetan yang cukup lama, walaupun harganya cenderung mahal, tetapi Ibu Gede sangat merasakan puas di titik pembelian ini. Nah, dalam teori preference, setiap konsumen seharusnya mampu untuk menentukan daftar urutan dari komoditi yang ada. Berdasarkan kasus ini, dapat dilihat bahwa ringkis 1 ditempati oleh apel royal gala, dilanjutkan di posisi kedua atau peringkat 2. Ada jeruk sangkis, lalu di posisi ketiga ada apel hijau, dan yang terakhir ada jeruk siam. Nah, selanjutnya, berdasarkan kasus analisis dan wawancara bahwa Ibu Gede memiliki kepuasan bayangan, di mana dalam grafik ini terdapat adanya perubahan dalam penyajian, di mana masing-masing garis yang menggambarkan produk ini lebih pendek dibandingkan harga real pada hari itu. Dimulai dari jeruk sangkis yang memiliki kepuasan bayangan sebesar Rp21.000, lalu apel royal gala menjadi Rp30.000, dan juga apel hijau menjadi Rp15.000. Lalu, untuk jeruk siam tidak ada kepuasan bayangan karena menurut Ibu Gede sendiri harganya sudah cukup normal. Nah, kepuasan bayangan ini dilambangkan juga atau ada garis kepuasan optimal di masing-masingnya dikarenakan Ibu Gede membayangkan sendiri, dan tentu saja hal tersebut secara otomatis menjadi kepuasan optimal dari Ibu Gede. Yaitu konsumen dalam kasus ini adalah Ibu Gede memiliki tingkat kepuasan optimal pada pembelian buah apel royal gala dengan rincian harga pembelian 8.000 per buah. Lalu total buah yang didapat sebanyak 5 dengan total harga 40.000. Selanjutnya, ternyata Ibu Gede memiliki kepuasan bayangan yang diekspektasikan ketika sudah membeli produk. Dengan adanya kepuasan bayangan yang diinginkan Ibu Gede, maka tingkat kepuasan optimal bayangan turun menjadi di bawah titik anggaran real, di mana buah jeruk sangkis dibayangkan seharga 21.000, apel royal gala seharga 30.000, dan apel hijau sejumlah 15.000. Ibu Gede tidak memiliki kepuasan bayangan terhadap jeruk siam dikarenakan menurut Ibu Gede harganya sudah normal. Dan dari kasus ini juga dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pribadi, psikologi, sosial, dan kebudayaan. Perilaku konsumen ini juga cenderung berubah-ubah atau inkonsisten dikarenakan bentuk kepuasan konsumen yang semakin tinggi di setiap kondisi yang telah dicapainya. Video observasi dan hasil pemaparan analisis kami terkait dengan perilaku konsumen guna mencapai kepuasan konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan video kami yang tentunya tidak kami sengaja lakukan. Sebagai penutup, ada kutipan mengatakan bahwa hidup itu bukan tentang menunggu pada berlalu, tetapi tentang bagaimana kita dapat belajar menari di dalam hujan. Terima kasih telah menyaksikan video kami tutup dengan salam santun.
Om Santi 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 Om.